Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Indri Tri Yuliantini, calon guru penggerak, akan melakukan aksi nyata modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Kali ini alhamdulillah saya ditemani oleh Ibu Siti Risalah SPD. Kebetulan beliau mengampu mata pelajaran sama seperti saya, yaitu mata pelajaran IPA. Baik, apa kabar Bu Siti? Alhamdulillah, baik. Terima kasih sudah berkenan mau ngobrol dan sharing dengan saya. Ya. Untuk pertama, ada hal yang ingin saya sampaikan tentang pembelajaran Ibu di kelas. Ya. Kebetulan saya ini untuk tugas yang sekarang harus mengcoaching Ibu, ya nanti mensupervisi Ibu di kelas, mengajar. Namun sebelum saya memasuki kelas untuk mengobservasi Ibu mengajar, saya ingin menanyakan tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan kepada siswa itu apa saja? Ya, untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu ada satu saja ya, yaitu tentang menganalisis gejala listrik statis yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Oh, jadi Ibu untuk pertemuan nanti ketika saya akan mensupervisi Ibu itu akan menjelaskan tentang instalasi listrik mungkin ya? Ya, tentang listrik statis. Tentang listrik statis. Mungkin model pembelajaran yang akan Ibu gunakan model apa? Untuk model pembelajarannya yaitu discovery learning. Oh, discovery learning. Jadi discovery. langsung ke peserta didik mungkin ya? Ya. Kemudian selain model yang digunakan selain discovery learning, namun apakah ada strategi pembelajaran yang akan Ibu gunakan dengan tadi menggunakan model pembelajaran discovery, metodenya eksperimen, tanya jawab, diskusi kelompok, strategi apa yang akan Ibu gunakan? Strategi yang akan saya gunakan mungkin ya, saya akan menayangkan video yang berkaitan dengan pembelajaran yaitu tentang listrik statis. Nah, kemudian tujuannya agar semua siswa itu mendapatkan hak yang sama, baik itu siswa yang visual, audio, kemudian yang kinestetik. Iya, jadi dengan strategi menayangkan video, jadi hak semua siswa itu dapat terpenuhi mungkin ya. Jadi tidak memisahkan ini yang visual, ini yang auditori, dan ini kinestetik. Untuk Ibu ya, untuk nanti melakukan asesmen penilaian, Ibu biasanya melakukan asesmennya bentuknya seperti apa? Untuk asesmennya saya menggunakan asesmen formatif, yaitu dilihat secara langsung ketika pada saat siswa itu melakukan diskusi, kemudian melakukan presentasi dan juga penilaian pada LKPD yang saya berikan. Mungkin seperti itu. Jadi untuk asesmennya menggunakan asesmen formatif, dilihat dari ketika siswa diskusi, presentasi, dan di hasil akhir LKPD. Ya, selanjutnya mungkin Ibu di kelas sering menemukan beberapa kendala, masalah, apa saja yang mungkin Ibu temukan? Kendala atau masalah yang saya temukan pada saat saya ke kelas, yaitu yang pertama mungkin pada saat masuk ke kelas ada beberapa siswa yang kurang semangat, kelihatannya kurang semangat dalam belajar. Kemudian ada juga yang kelihatannya mengantuk seperti itu ya. Itu ada sering ya saya temukan hal-hal yang seperti itu ya pada saat di kelas. Oh, jadi permasalahan yang sering ditemukan adalah dari semangat dan motivasi siswa belajar untuk belajar mungkin ya. Ya, oke. Mungkin selain semangat dalam belajar, apakah Ibu menemukan masalah yang lain selama di kelas? Mungkin pada saat pembelajaran ya, banyak siswa atau ada siswa ya sebagian itu yang malu-malu. Jadi dia untuk mengemukakan pendapat dia itu malu-malu. Jadi istilahnya siswa itu pasif, jadi tidak mau mengemukakan pendapat. Bahkan kalau disuruh pun dia tidak mau gitu. Itu mungkin kendala yang saya temukan juga di kelas. Jadi kendalanya mungkin masih ada rasa malu ya. Kalau Ibu sekarang mengajar di kelas berapa?
Sekarang saya kebetulan mengajar di kelas 9. Oh, di kelas 9. Nah, tadi kan permasalahan yang Ibu temukan pertama dari semangat dan motivasi siswa yang kurang. Ya. Kemudian yang kedua tadi masih ada rasa malu yang tertanam di dalam diri siswa. Ya. Mungkin yang lebih krusial permasalahan yang Ibu temukan di kelas itu apa? Pada saat mungkin diskusi kelompok ya. Jadi itu lebih terpaku pada atau dua orang siswa saja. Jadi yang lainnya dia tidak ikut berpartisipasi aktif gitu ya. Jadi kalau saya pengennya sih semuanya berpartisipasi aktif, cuman kendalanya itu kalau diskusi itu hanya satu atau dua orang siswa saja, atau bahkan siswa itu saja yang Yang aktif yang dan aktif menjawab. ya. Oh Betul. iya, jadi berarti Ibu menemukan beberapa masalah ya. Ya. Nah, saya yakin ketika Ibu sudah melihat permasalahan di kelas, mungkin Ibu sudah terbesit di benak dan pikiran Ibu rencana yang akan Ibu lakukan demi demi mengantisipasi semua masalah yang Ibu temukan di kelas tersebut. Mungkin salah satu upaya atau solusi ya untuk menghilangkan salah satu permasalahan yang tadi, mungkin diadakannya salah satunya misalkan ice breaking ya, supaya si anak yang tadinya ngantuk dengan ice breaking bisa ceria lagi gitu ya. Kemudian yang kedua mungkin bisa menggunakan metode pembelajaran yang beragam, jadi tidak itu saja. Yang selanjutnya menciptakan suasana di kelas yang menyenangkan ya, seperti itu mungkin solusinya. Rencananya Ibu akan menciptakan kelas dan pembelajaran yang lebih menyenangkan, mengadakannya ice breaking untuk meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa. Ya, itu sudah bagus Ibu untuk rencananya. Namun yang Ibu rencanakan tersebut kira-kira kapan akan dilaksanakannya? Untuk rencananya saya akan laksanakan itu pada hari Senin ya. Kebetulan itu nanti akan di kelas 9E. Oh, di 9E ya. Jam ke-7 dan ke-8 ya, itu nanti rencananya. Jadi hari Senin di kelas 9E. Oh, berarti nanti saya akan memasuki kelas Ibu mungkin ya untuk mensupervisi Ibu. Ya, siap, baik, Ibu Siti, terima kasih untuk waktunya. Ya, sama-sama, sampai Bu bertemu Indri. lagi nanti ketika observasi dan pasca observasi. Baik, sekian pra observasi coaching supervisi akademik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, nah sebelum kita mulai belajar ya, kita baca dulu bismillah semuanya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, siapa di kelas ini yang tidak hadir? Kenapa? Kenapa Alpa? Siapa yang dekat rumahnya sama Seni? Ya, nanti kamu cari tahu Seni kenapa ya, ajak lagi untuk sekolah lagi ya. Nah, sebelum mulai ke pelajaran yang sekarang ya, Ibu akan tanya dulu nih pelajaran yang sebelumnya udah kita bahas, yaitu tentang atom ya. Siapa di sini yang masih ingat apa itu atom? Kaila, oke. Atom itu adalah partikel yang menyusun benda atau materi. Coba di atom ada partikel penyusun atom apa saja? Fani? Oke. Ada berapa? Ada 2. Ada inti atom, ada kulit atom. Di inti atom ada apa? Proton dan di inti atom proton dan neutron. Kalau di kulit atom elektron. Kalau proton yang bermuatan bagaimana? Proton? Proton itu positif. Kalau neutron? Netral. Kalau elektron baru bermuatan negatif. Nah, perhatikan ke depan ya. Perhatikan pertanyaan yang ada di depan ya.
pernahkah tanganmu atau punggung tanganmu menyentuh televisi yang baru dimatikan? Nah, ya. Kemudian, kalau pernah, kira-kira mengapa seketika tangan kita terasa disetrum oleh layar televisi tersebut? Cung, siapa yang tahu? Karena apa, Zazkia? Karena ada aliran. Benar, aliran? Ada listrik atau tidak? Berarti karena ada apa? Karena ada muatan listrik. Nah, ya. Nah, maka dari itu, ya, sekarang kita akan belajar tentang listrik statis. Ya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis gejala listrik statis yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Oke, apa itu listrik statis? Ya, listrik statis tadi kan pada saat TV yang baru dimatikan, kemudian kamu terasa kesetrum, berarti itu muatan listriknya gimana? Gimana? Karena muatan listriknya diam, ya. Jadi kalian perlu tahu benda-benda yang ada di sekitar kita itu sebenarnya mengandung muatan listrik walaupun dalam keadaan diam. Misalnya apa? Tadi ada televisi, ada apa lagi? Kipas angin dan elektronik yang lainnya, ya. Pada saat tidak dinyalakan dia memiliki muatan listrik, ya, maka dinamakan listrik statis. Kalau misalkan dicolokkan ya karena saklar, ya, nanti ada aliran listrik, berarti ada pergerakan muatan listrik. Itu kan bergerak, ya, maka disebutnya kalau itu listrik dinamis. Paham sampai situ? Paham, ya. Selanjutnya, oke. Coba kalian perhatikan gambar di depan, kelihatan nggak? Kelihatan? Itu ada gambar apa? Sama apa? Sisir sama kertas. Coba. Pertanyaannya, kenapa potongan kertas dapat ditarik oleh sisir? Kira-kira kenapa? Kamu lalu dapat tarik-tarik berarti ada muatan apa? Karena ada muatan listrik. Kalau muatan listriknya ini tertarik berarti yang satunya, yang satu muatannya positif, yang satu muatannya ya. Kemudian yang selanjutnya satu lagi, ya. Kedengaran ke belakang? Sedap. Jangan lupa subscribe channel kami dan klik juga icon belnya agar kalian selalu mendapatkan update informasi kesehatan terbaru dari channel kami. Oh, pintu. Sebuah latar fenomena tersebut akan
Oke, tadi video tentang apa? Terjadinya apa? Terjadinya petir, ya. Dari video yang sudah Ibu tayangkan, ya, menurut kalian bagaimana sih petir itu bisa terjadi? Coba acungkan tangan siapa yang mau menjawab. Ayo siapa? Hani, bagaimana tadi menurut kamu tentang video tersebut? Pada saat tadi petir yang kayak awan itu ya, maaf, bukan petir, awan itu ada muatan apa? Muatan positif dan muatan negatif. Pada saat awan bergesekan, naon anu berpindah? Anu negatif teh berarti muatan naon? Elektron, ya, elektron dari awan tersebut pindah. Kemudian terjadi beda potensial antara awan jeung bumi sehingga terjadi anu petir, terjadi kilatan dulu, kemudian diiringi suara gemuruh yang dinamakan guntur, ya. Itu proses terjadinya petir. Sekali lagi, ya. Jadi proses terjadi petir itu terjadi perpindahan apa? Perpindahan muatan atau elektron dari si awan, karena awan bergesek terjadi perpindahan elektron. Kemudian terjadi beda potensial antara awan dengan bumi sehingga terjadilah petir yang kilatan seperti itu. Paham ya? Nah, untuk kegiatan hari ini ya, nah kita akan melakukan eksperimen atau praktikum mengenai gejala listrik statis. Oleh karena itu, Ibu akan bentuk 5 kelompok ya. Jadi kalian silakan duduknya berkelompok hari ini ya. Nanti berkelompoknya dengan tertib, jangan ribut ya. Untuk kelompok 1 silakan sebelah sini nanti ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan terakhir kelompok 5 sebelah sana. Silakan yang sudah tahu anggotanya kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing. Jadi saya tahu bahwa setiap benda itu memiliki muatan listrik meskipun dalam keadaan diam. Jadi yang disebutnya listrik statis ya. Oke, kita bikin membagi kalian kelompok ya. Ini Ibu kasih LKPD. Nanti LKPD-nya dibaca dulu, dipahami dulu oleh masing-masing kelompok. Setelah itu baru kalian lakukan percobaan yang ada di LKPD ini. Paham ya? Ini untuk kelompok 1. Silakan baca dulu. Kelompok 2. Ini duduknya ke sini. Kelompok 3. Udah semuanya bagian ya? Silakan baca dulu
Kemudian kalian lakukan percobaan sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD ini. Ya. Ya, untuk nama kelompoknya kalian boleh tulis di pojok kanan atas. Ya. Di pojok kanan atas. Silakan alat dan bahannya dikeluarkan. Yang ada saja. Ya. Sok enggak? Nah. Mana alat bahannya? Sok. Percobaan pertama dulu, apa yang harus dilakukan? Sok, tiup balon aku. Ya, kalau sudah percobaan pertama, ya ini udah dimasukkan, disimpan di hasil pengamatan. Tadi pada saat sebelum digosok, didekatkan, apa yang terjadi? Tidak ada perubahan, tidak menempel. Kalau setelah digosok, nah ini pertanyaannya nanti dijawab. Setelah itu baru ke percobaan yang kedua. Ya, silakan. Anak-anak, supaya kita tidak bosan karena ini jam terakhir ya, kita ice breaking dulu ya. Coba semuanya berdiri. Kalian tahu lagu pada hari Minggu? Oke, kita tangannya ke depan dulu semuanya. Nih, peregangan dulu ya. Lihat dulu nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. 1, 2, 3, 4. Ke bawah dulu. 5, 6, 7, 8. Oke, siap? Tapi pakai lagu. Lagunya lagu pada hari Minggu. Oke. Cobaan ya. 1, 2, 3. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak 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 suara sepatu kuda. Belum semangat. Pokoknya sekarang lebih cepat nyanyinya. Sama gerakannya lebih cepat. Paham ya? Kalau yang tidak pakai gerakan, ibu suruh ke depan gerak. Suruh peragakan di depan. Oke, siapnya? Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Oke, diper 1, 2, 3. Hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik dewan istimewa ku duduk di muka. Oke. Duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, silakan kalian lanjutkan. Percobaan 1 tadi udah pada berhasil ya. Oke. Ke depan kalian sampaikan hasil dari percobaan dan diskusinya.
Semuanya ke depan saja, silakan. Yang lain silakan perhatikan. Nanti apabila ada yang tidak paham atau kurang jelas ya, boleh ditanyakan. Ya. Satu orang baca. Kelompoknya, silakan Kaila dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Pertama, saya Kaila Nur Hasibah sebagai moderator. Di sebelah saya ada, sebelah Raihan ada, sebelah Pak Uji ada. Yang pertama akan dibacakan oleh Raihan. Mengatasi gejala listrik trasis pada kehidupan sehari-hari. B. Alat dan bahan: 1 balon, 2 tisu, 3 sedotan, 4 botol aqua. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Uji. Stop, sok Raihan Kerja percobaan 1. Tiuplah balon dan ikat, kemudian gosokkan pada rambut yang kering selama 1 sampai 2 menit. 2. Potonglah 1 lembar tisu hingga kecil-kecil. 3. Dekatkan permukaan balon yang sudah digosokkan pada tisu yang sudah dipotong. 4. Amatilah perubahan yang terjadi. Hasil pengamatan. Bahan balon dan tisu. Sebelum digosok dengan rambut, tisu tidak menempel pada balon. Setelah digosok dengan rambut, tisu menempel pada balon atau tertarik pada balon. Terjadi ketika balon digosok, rambut menempel atau tertarik pada balon. 2. Apa yang terjadi pada potongan tisu ketika balon didekatkan? Jelaskan dan berikan alasan bagaimana hal tersebut dapat terjadi. Tisu tertarik pada balon karena pada balon terdapat muatan listrik yang berbeda. Oke, selanjutnya. Percobaan keduanya. Percobaan kedua. 1. Ambillah 2 buah sedotan, kemudian gosokkan dengan tisu selama 1 sampai 2 menit. 2. Letakkan 1 sedotan pada tutup botol air mineral seperti pada gambar di bawah. Bahan sedotan dan tisu. Sebelum digosok dengan tisu, sedotan diam, tidak bergerak. Setelah digosok dengan tisu, sedotan bergerak karena tolak-menolak. Pertanyaan: apa yang terjadi ketika sedotan digosok? Sedotan menghasilkan muatan listrik sejenis. 2. Apa yang terjadi pada sedotan ketika didekatkan? Jelaskan dan berikan alasannya bagaimana hal tersebut dapat terjadi. Sedotan saling tolak-menolak karena pada sedotan terdapat muatan listrik yang sejenis sehingga tolak-menolak. Oke, selanjutnya kesimpulannya. Tisu menempel pada balon atau tertarik pada balon setelah balon digosokkan pada rambut karena adanya muatan listrik yang berbeda. Sedotan saling tolak-menolak setelah digosokkan pada tisu karena adanya muatan listrik yang sejenis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kelompok 5, apakah ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan? Apakah sudah jelas? Oke, tadi pada percobaan pertama yang dilakukan itu pada saat apa? Balon digosok ke rambut, didekatkan ke tisu, apa yang terjadi? Menempel, artinya tertarik. Berarti kalau tertarik di situ terjadi apa? Muatannya bagaimana? Muatan yang berbeda jenis sehingga terjadi tarik menarik. Sebaliknya pada percobaan kedua apa yang terjadi? Tolak menolak. Kenapa? Karena muatan listrik yang Karena memiliki muatan listrik yang sejenis. Oke, paham ya? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Anak-anak, pembelajaran dari awal sampai akhir sudah kita lakukan ya. Tapi sebelum diakhiri, siapa dari kalian yang ingin melakukan refleksi atau kesimpulan pembelajaran hari ini? Oke, silakan Pani ke depan. Yang lainnya boleh perhatikan ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Putri Utami akan menjelaskan tentang kesimpulan dari pengamatan listrik statis. Saya menjadi tahu bahwa benda di kehidupan sehari-hari memiliki muatan listrik yang disebut listrik statis. Hal tersebut dapat diketahui setelah saya melakukan eksperimen praktikum tentang balon. Dan jika muatan sejenis didekatkan, maka terjadi tolak-menolak. Jika dua muatan berbeda jenis, maka terjadi tarik-menarik. Sekian kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu, silakan duduk Fani. Terima kasih ya. Oke, kita simpulkan lagi bareng-bareng ya. Jadi tadi sudah jelas dari hasil percobaan atau eksperimen yang telah kalian lakukan. Jadi kalian itu bisa tahu mengenai gejala listrik statis pada kehidupan sehari-hari. Jadi listrik statis itu adalah listrik ya pada keadaan diam. Tapi apabila tadi pada percobaan pertama ya pada saat balon digosokkan itu akan ada muatan listrik, didekatkan dengan tisu terjadi tarik menarik. Artinya antara balon dengan tisu memiliki muatan berbeda. listrik yang berbeda ya, sehingga pada saat didekatkan terjadi tarik menarik. Kemudian percobaan kedua yaitu pada sedotan. Pada saat didekatkan dia terjadi tolak menolak. Artinya karena muatannya di dalam sedotan itu terdapat muatan yang sejenis. Apabila muatan sejenis didekatkan, maka akan saling tolak menolak. Mungkin sekian ya. Nah, dihafalkan lagi. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang beda potensial listrik. Ya, dan hukum Coulomb. Jadi nanti kalian baca-baca dulu di rumah ya. Sekian pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, setelah marilah kita berdoa. Siapa di sini yang mau berdoa? Oke, Jaskia silakan pimpin doa. duduk siap. Sebelum mulai, mari kita berdoa. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang ke rumah masing-masing dan hati-hati ya. Oke, silakan pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Indri Triuliantini, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Dalam kesempatan kali ini saya bersama dengan Ibu Siti Risalah SPD selaku guru mapel IPA di SMPN 4 Bayongbong. Pada kesempatan kali ini juga saya akan melakukan pasca observasi supervisi akademik kepada Ibu Siti Risalah di kelas 9E dengan materi listrik statis. Baik, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, jadi kegiatan pasca observasi ini tujuan saya adalah saya ingin mengajak Ibu mengobrol perihal terkhusus pada kegiatan yang sudah Ibu laksanakan tadi ya Ibu. Ya. Di pertemuan sebelumnya saya sudah melakukan praobservasi tepatnya di hari Jumat tentang pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas 9E dengan materi listrik statis. Sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Ya, silakan Bu. Baik, terima kasih. Adapun pertanyaannya yang pertama, bagaimana perasaan Ibu ketika Ibu tadi disupervisi oleh saya?
Alhamdulillah ya, perasaan saya disupervisi oleh Ibu Indri senang gitu ya Bu. Meskipun ya agak sedikit gugup juga gitu ya, tapi alhamdulillah sih semuanya senang. Alhamdulillah. Apa yang menyebabkan Ibu menjadi gugup? Ya gimana ya, gak terbiasa gitu. Jadi kan biasanya tidak ada yang Melihat, melihat gitu mengontrol. ya. Tapi sekarang ada yang melihat. Wajarlah ada sedikit gugup ya, meskipun kita sudah biasa gitu ketemu, tapi kalau pada saat di kelas pastilah rasa gugup itu ada. Cuman di awal saja Bu, kalau sudah berjalan pembelajaran ya biasa Ya, saja tadi juga gitu berjalan ya. lancar Ya ya. alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ibu. Kemudian boleh diceritakan kembali terkait proses pembelajaran tadi Ibu. Kalau boleh tahu Ibu itu menggunakan model pembelajaran apa ya? Kemarin saya itu menggunakan model pembelajaran ya seperti yang sudah saya sampaikan ya, model pembelajarannya Discovery Learning. Discovery Ya, Learning. jadi lebih berpusat kepada siswa gitu ya. Alhamdulillah juga tadi berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Kemudian sintaknya sudah tersampaikan secara Keseluruhan dari awal sampai ya. akhir, ya alhamdulillah. Dan juga tadi bisa membuat siswa lebih aktif juga, lebih semangat kelihatan juga ya Bu. Dari tadi pada saat pembelajaran berlangsung gitu. Baik Ibu, alhamdulillah berarti semua hambatan yang hari Jumat Ibu keluhkan perlahan ya sudah Ya, mulai sedikit ada peningkatan ya, dan perubahan. Oke, mungkin terkait hambatan ketika Ibu hari Jumat ada beberapa kendala ketika di kelas. Apakah kendala itu hari ini sudah terselesaikan? Alhamdulillah Bu ya, sudah terselesaikan ya dengan adanya eksperimen ya. Jadi membuat siswa itu semuanya saya lihat tadi aktif melakukan diskusi gitu, karena di sini kan secara langsung siswa melakukan praktek gitu ya. Jadi semuanya bekerja sama gitu ya, satu dengan yang lainnya juga terlihat. Jadi siswa itu lebih semangat, lebih aktifnya juga kelihatan semuanya Bu. Alhamdulillah. Oke. Terakhir pertanyaan dari saya, solusinya mengapa kelas Ibu yang awalnya tadi banyak hambatan tapi alhamdulillah hari ini bisa ada perkembangan, ada peningkatan menjadi jauh lebih baik. Solusi yang Ibu gunakan itu apa saja ketika di kelas saat pembelajaran? Oke, saya di tengah-tengah pembelajaran tadi ya mengadakan ice breaking dulu supaya jadi si anak yang tadinya terlihat sudah mulai bosan gitu dengan ada ice breaking kembali lagi gitu kan, mulai ketawa-ketawa lagi gitu ya, sehingga pembelajaran pun mulai yang tadinya sudah mulai menurun jadi kembali lagi semangat lagi ya. Itu mungkin Bu. Oh iya, alhamdulillah, berarti ya semua hambatan semuanya hari ini sudah terselesaikan. Kemudian semua sintak model pembelajaran juga sudah tersampaikan dengan runtut mungkin ya. Baik, sebelumnya saya juga Ibu mengucapkan terima kasih banyak karena Ibu sudah berkenan sama-sama mau disupervisi oleh saya. Mohon maaf apabila saya juga banyak kesalahan karena kita sama-sama belajar ya Ibu. Semoga kita bisa bertemu lagi ya di supervisi berikutnya. Semoga pasca observasi ini membuat kita belajar ya bagaimana kita membuat pembelajaran yang berpihak pada murid. Semangat untuk Ibu, untuk saya juga untuk tetap mencerdaskan anak didik kita ya di SMP 4 yang dengan lingkungannya seperti ini. Baik, terima kasih Bu Siti, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian aksi nyata modul 2.3 ini.